What's up? Kembali lagi di Makatala Channel, di mana kita lagi di segmen pendekar rasa yang totally inspired by street foodnya Mamang Kuliner. Punten bang, kita izin ya. Oke, hari ini kita dapat kiriman dari follower kita soal sebuah kuliner yang kalau dari kelihatan di Gojeknya, ini kita by the way kita belinya di Gojek ya. Ini sih lebih spesialisnya ke pecel-pecelan. Dan ratingnya di sini adalah 3,8. Oke, mari kita baca beberapa ratingnya ya. Nama dari Pongki 2.0. Beli pecel ayam bumbu tapi peyeknya nggak ada. Pecel tanpa peyek itu gimana ceritanya? Asli sih ini bener sih, ini kayak apa sih, kayak pecel tanpa bumbu, tanpa peyek itu kayak cinta yang tak terbalaskan gitu. Oke, aku setuju sama kamu Pongki. Kita lihat nanti. Oke, next dari MGAB. Pecelnya nggak ada sayurnya, cuma dikasih timun aja. Ini apa? Pecel apa yang isinya cuma timun? Nggak ada toge, nggak ada sawi, nggak ada kangkung. Ayolah. Oke, let's go. Next, sayur masa toge aja? Kayaknya ada masalah sama resto ini nih. Dia jualin nasi pecel tapi ada yang pesen cuma dapat timun dan ada yang pesen cuma dapat toge. Kenapa nggak mereka ketemuan dan pecelnya digabungin? Oke, jadi kita pesenannya ratingnya mereka nih ya, yaitu nasi pecel ayam. Dan sudah di sini. Ini pesanannya masih baru banget. By the way, ini masih hangat, harus di respect kepada restonya. Masih hangat banget. Packagingnya sebenarnya biasa aja sih nih. Dari foto makanannya sih kayaknya ini real sih, makanan real. Dan wajar lah. Dan harganya by the way untuk nasi pecel ayam ini, ayam goreng, di harga 22.500. Dan lucunya lagi, ini adalah best sellernya mereka, tapi ironinya ada banyak rating bintang 1. Terus kita buka ya, dapat apa aja? Dapat kerupuk. Harusnya peyek nggak sih? Kenapa kerupuk? Peyek nggak sih? Pecel apa tanpa peyek? Pecel apa? Porsinya sangat-sangat lumayan. Ini heavy sih. Ini tipikal kamu butuh makan sekali untuk seharian, aman sih nih. Let's go, kita buka ya. Oke. Wah, pecelnya dipisah, nice. Ayam goreng. Kayaknya ini ayam ukuran 0,8 atau 0,7 dah ayamnya nih. Kalau kecil juga sih. Tapi harganya memang ajar sih. Kita dapat tempe 2 potong, tahu 2 potong. Nah, sayurnya aku hanya dapat timun dan kol rebus. Cuma dua guys. Kayaknya beberapa ratingnya ini valid sih. Come on lah, cuma 2. Oke, mari kita pisah dulu. Kita geser nasinya, pecelnya kita geser ke sini juga. Biar kelihatan lebih estetik. Sambelnya dipisah sih, aku suka sih sambal pisah. Terkadang kalau kita pesen nasi pecel kan sambelnya campur gitu kan, agak PR juga sih sebenarnya kalau campur itu. Sekarang kita mau kuantitasnya mau banyak mau dikit kan nggak bisa menyesuaikan. Ini sambelnya pisah dan bisa jujur ini lumayan oke sih kuantitasnya, ini nggak pelit sambel sih. Kita tuang dikit ya, tuang ke semuanya, tahunya, ke tempe, sayur yang cuma 2 jenis. Pecel apa cuma 2 jenis, ayamnya. Betul, kita minum dulu. Nyobain pecel, kuncinya adalah di sambal pecelnya, obviously ya kan. Mari kita nyobain dulu. Sebenarnya teksturnya agak sedikit encer ya, nggak sekental yang pada umumnya mungkin, tapi aromanya sih rich banget sih ini. Dari aroma sudah rich nih, kita coba rasanya ya. Bismillah, let's go. Jujur, sambelnya oke banget sih.
Sambal pecelnya ini daun jeruknya, ladanya, lomboknya, merica, micin. Ini balance sih. I be honest, this is the most balanced sambal pecel that I ever taste sih. Ini oke banget, sumpah ini oke banget secara sambal ya. Tapi ini untuk orang yang nggak doyan pedas, pasti pedesan sih. Karena ini mereka harusnya ngomong di situ ada medium, ada level medium, ada level low, ada level high gitu kan, level pedasnya gitu ya. Soalnya tadi pas aku pesen nggak ada label pedas, jadi cuma ada satu aja, ya sudah kita pesen dapatnya ini gitu. Ini kalau orang yang nggak doyan pedas nggak bisa. So ini pedasnya enak, tapi kalau orang yang nggak doyan pedas kasihan sih, bakal nggak kemakan ini. Oke, let's go, kita nyobain ayamnya dulu. Ayamnya ini ayam apa sayap burung ya? Tapi ayam kan memang burung juga ya. Let's go. Oke, not bad. This is okay. Ayamnya enak sih. Ini tipikal ayam diungkep dan digoreng, dan bumbunya sih nggak terlalu nendang, tapi it's there, ada hadir gitu. Yang ketika kamu cari, ada rasanya sih, oke sih. Kita nyobain, ada 2 tahu, ada 2 tempe, kita nyobain tahunya dulu. Oke. Not bad, it's okay. Nggak yang fresh, oke. Ini tipikal, kalau aku rasa setiap hari dibuat baru sih, ini bukan tipikal tahu kemarin dibawa ke hari ini. Tempenya sih agak soggy ya. Nah, aku kalau personal, aku lebih suka tempe yang kering, dan ini tempenya agak soggy, agak lembab. Maybe itu tipenya mereka, this okay. Mari kita nyobain next. Harus kerupuk. Tapi kenapa kerupuk? Kan harusnya peyek ya. Jadi I'm sorry, I'm not gonna eat this with ini. Respect pecel. Kita harus merespect pecel, harus pakai peyek. Oke, so not gonna eat it. Mari kita nyobain sambelnya dan kol dan timun aja. Kenapa cuma kol dan timun? Pecel apa yang cuma kol dan timun? Ayolah, please lah. Dengan harga segitu harusnya lengkap sih. Let's go. Nasi ya. Kolnya dikukus, direbus kayaknya, direbus. Fairly seger. Timunnya juga, ini timunnya seger. Bukan tipikal timun yang kemarin dipotong di bawah hari ini juga. Ini seger juga. Nasinya pulen banget sih, lebih kepada kebanyakan air kayaknya ya. Tapi memang kalau nasi pecel kayaknya cocoknya nasi tipe ini sih. Overall aku nggak ada masalah dengan nasinya gitu. Bumbu pecelnya, I have to be honest, this is oke banget, enak banget sih. Tapi sesuai dengan review tadi, bintang 1, kenapa pecelnya cuma dapat timun, kenapa pecelnya cuma dapat toge, dan sekarang aku cuma dapat kol dan timun. Nah, kalau kita biasa beli pecel, it's more than it. Minimal 3 atau 4 jenis sayur lah di situ. Ada kol, toge, timun, ada sawi. Kalau bagusnya ada kangkung gitu kan. Karena kita pengen sayur yang sempurna, yang mix deket mulut kita gitu. Dan nggak ada peyek sih. Harusnya teman sempurnanya pecel tuh ya peyek. It's not debatable. Harus peyek sih. Tapi kembali lagi, pecel ya pecel. Kuahnya, sambal pecelnya, be honest, this is oke banget. Ini oke banget. Kalau orang yang doyan pedas, ini oke banget. Tapi sayangnya nggak ada level pedasnya sih. Oke. For me, this is okay. For me, ini enak banget, bisa dimakan banget. Cuma sayangnya itu minusnya, sayurnya cuma 2 jenis dan harusnya ya you know lah kan. Oke, ayamnya sih untuk ini kita rating per item dulu, baru kita rating overview overallnya. Kita per ayam dulu. Ayamnya nih for me sedikit kurang garing, tapi emang kurangnya agak kecil sih ya. Biasanya kalau kecil itu digaringin makin kecil lagi. Harusnya kalau dia berani harganya dinaikin lagi, ayamnya digedein baru dibuat garing, ini sempurna sih. Next, tahu tempe ya.
I don't have problem with tahu tempenya, oke. Walaupun dia agak soggy, tapi it's acceptable, it's okay. Ayam tadi aku ratingkan dia sekitar 6,5. Tahu, tempe 7. Sayurnya kalau lengkap, ya aku nggak bisa rating ini, soalnya nggak lengkap ya. I'm not gonna rating this. Nasi, aku nggak fan sama nasi pulen, sorry. Aku lebih kepada nasi bubuan tim pasukan nasi perah. Nasi pulen itu I'm not okay with it, but it's acceptable, okay. Nasinya oke enak, so overall. Tapi juru kuncinya di sini sambal pecelnya. Sambal pecelnya enak banget sumpah. Rekomendasi untuk orang yang like bumbu-bumbunya dia di situ ada pedesnya, ada rempahnya, asin, gurih, everything ini is okay, balancingnya okay. Untuk orang yang suka pedas ini acceptable banget, enak banget. Untuk sambalnya doang, I give you 8 sih, ratingnya 8 sih. Untuk kerupuk harusnya dipeyek sih, karena dia kalau peyek kan buat sendiri ya, kalau ini kan biasa titipan ya, jadi kita nggak bisa rating lah ini. Harusnya peyek, kalau peyek kita rating. So overall for this set of food aku kasih 7,5. Acceptable banget. Cuma sayangnya di minusnya di sayur sih. Kalau ayam itu selera ya, mungkin ada yang suka agak sedikit basah, ada yang suka sedikit kering. Tapi overall ini 7.5 and I'm okay with it. Nanti mungkin kita akan ngechat, kasih rating di situ untuk kasih masukan. Dan kayaknya masalah mereka tuh di komunikasi dah. Harusnya kalau sayurnya cuma toge, jangan langsung dikasih dan dikirim. Harusnya dia ngomong dulu ke customer, sorry mbak, sorry kak, gitu kan, sorry bang, ini sayurnya cuma ada toge aja, maaf ya gitu kan. Harusnya ada komunikasi itu. Tapi sepertinya daripada rating-rating yang kita baca tuh, mereka nggak ada komunikasi yang kayak gitu. Makanya maybe untuk resto ini, untuk semua resto-resto di luar sana, masukannya adalah komunikasi kepada customer itu sendiri. Mereka yang solo paham kok, ya kan? Mereka harusnya paham kok, oh mungkin lagi ramai, oh mungkin lagi hektik gitu ya, overall anything lah. Okay, that's all for today. See you at that Pendekar Rasa episode selanjutnya.